Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillahirrohmanirrohim. Sahabat pahala Islam yang dirahmati Allah. Sahabat Kumail berkata, saya bersama-sama Ali telah berjalan ke arah padang pasir pada suatu hari. Dia telah mendekati tanah perkuburan yang terdapat di situ sambil berkata, ya ahli-ahli kubur. Wahai kamu yang telah menghuni di tempat sunyi ini, bagaimanakah keadaan kamu di dunia sana? Setahu kami segala harta peninggalan kamu telah habis dibagi-bagikan. Anak-anak kamu telah menjadi yatim dan janda-janda yang kamu tinggalkan telah menikah lagi. Sekarang ceritakan sedikit perihal diri kamu. Kemudian sambil menoleh kepada saya, dia berkata, ya Kumail, seandainya mereka boleh bercakap sudah tentu mereka akan mengatakan sebaik-baik bekalan ialah takwa. Air mata berhamburan dari kedua-dua belah matanya. Katanya lagi, ya Kumail, perkuburan merupakan tempat menyimpan segala perbuatan manusia. Tetapi kita menyadari hakikat ini hanya selepas memasukinya. Karomah Sayyidina Ali bin Abi Thalib berbicara dengan kuburan dalam riwayat lain juga diceritakan. Suatu ketika Sayyidina Ali dan para sahabat beliau berziarah ke sebuah pemakaman di Madinah. Sesampainya di sana Sayyidina Ali berkata, wahai para penghuni kubur, semoga keselamatan dan rahmat dari Allah senantiasa tercurah kepada kalian. Beritahukanlah keadaan kalian kepada kami atau kami akan memberitahukan keadaan kami kepada kalian. Lalu terdengarlah jawaban. Semoga keselamatan, rahmat, dan berkah dari Allah senantiasa tercurah untukmu. Wahai Amirul Mukminin, kabarkan kepada kami tentang hal-hal yang terjadi setelah kematian kami. Sayyidina Ali berkata, istri-istri kalian sudah menikah lagi. Kekayaan kalian sudah dibagi-bagi. Anak-anak kalian berkumpul dalam kelompok anak-anak yatim. Bangunan-bangunan yang kalian dirikan sudah ditempati musuh-musuh kalian. Inilah kabar dari kami. Lalu bagaimana kabar kalian? Lalu terdengar suara. Kain kafan kami telah koyak. Rambut telah rontok. Kulit mengelupas. Biji mata terlepas di atas pipi. Hidung mengalirkan darah dan nanah. Kami mendapatkan pahala atas kebaikan yang kami lakukan dan mendapatkan kerugian atas kewajiban yang kami tinggalkan. Kami bertanggung jawab atas perbuatan kami. Menurut Syekh Nawawi Al-Bantani, dalam kitabnya Syarah Nuruz Zalam ala Aqidatil Awam, ketika Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu wafat dan masyarakat mengantarkan jenazahnya ke liang kubur, sahabat Ali bin Abi Thalib juga hadir. Ketika masyarakat beranjak pergi, sahabat Ali bin Abi Thalib memilih bertahan di makam. Ia penasaran dengan percakapan yang akan berlangsung di antara mereka. Ia kemudian memasang telinga baik-baik dan mendengar dengan seksama percakapan tersebut. Setelah mengawasi baik-baik, Sayyidina Ali bin Abi Thalib kemudian mendengar keberatan Sayyidina Umar atas penampilan menyeramkan malaikat Munkar dan Nakir. Sayyidina Umar mengaku takut dan terkejut atas wujud keduanya. Wahai dua malaikat kubur, aku peringatkan kalian dan berwasiat kepada kalian agar setelah ini kalian jangan mendatangi orang beriman dengan bentuk yang menyeramkan ini. Kurangilah sisi menyeramkannya itu karena ketika melihat kalian dengan bentuk seperti ini aku takut dan sangat terkejut. Padahal aku adalah sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana dengan yang lain ketika melihat kalian berdua seperti ini? Kata Sayyidina Umar kepada keduanya. Baik, kami mendengar dan patuh. Kami takkan melanggar perintahmu. Wahai sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jawab kedua malaikat itu. Sejak saat itu, malaikat Munkar dan Nakir berpenampilan lebih ramah kepada jenazah baru dari kalangan orang yang beriman demi menjalankan amanah dan wasiat dari Sayyidina Umar. Mendengar itu, Sayyidina Ali bin Abi Thalib memuji jasa Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Ali berkata, demi Allah, sahabat Umar bermanfaat untuk manusia semasa hidup dan setelah wafatnya. Sesuai dalam sebuah hadits, tiap-tiap manusia akan menemui perbuatan-perbuatannya yang baik. Perbuatan-perbuatan baiknya itu akan berupa seorang manusia yang akan menjadi sahabat dan penawar hatinya. Sebaliknya kejahatan-kejahatannya akan berupa seekor binatang yang menyeramkan yang mengeluarkan bau yang busuk dan yang menambahkan kesengsaraannya. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda dalam sebuah hadits, hanya 3 benda saja yang mengikuti seseorang ke kuburnya, yaitu harta bendanya, kaum kerabatnya dan amal perbuatannya.
Harta benda dan karib kerabatnya akan kembali selepas upacara pengkebumiannya. Yang ikut tinggal bersamanya hanyalah amalannya saja. Pada suatu hari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam telah bertanya kepada para sahabatnya, tahukah kamu tentang perhubunganmu dengan saudara maramu, kekayaan dan amal perbuatanmu? Sahabat-sahabat semua ingin mendengar penjelasan baginda. Nabi pun berkata, perhubungan itu bolehlah diumpamakan dengan perhubungan seorang manusia dengan 3 orang adik-beradiknya. Apabila manusia hampir-hampir hendak mati, dia pun memanggil salah seorang daripada saudara-saudaranya tadi lalu berkata, "Saudara, engkau tahu keadaan aku bukan? Apakah pertolongan yang dapat engkau berikan aku?" Saudaranya menjawab, "Aku akan memanggil dokter untuk merawati kamu dan aku akan menjaga kamu. Kalau engkau mati, aku akan mandikan kamu, mengkafankan kamu serta mengusung jenazahmu ke perkuburan. Kemudian aku akan mendoakan kamu." Saudaranya ini ialah kaum kerabatnya. Soalan yang sama dikemukakan kepada saudaranya yang kedua. Jawabannya begini, "Aku akan berada bersama-sama dengan engkau selama engkau masih bernyawa. Sebaik-baik sahaja engkau meninggal, aku akan pergi kepada orang lain." Saudaranya yang kedua ini ialah harta kekayaannya. Apabila soalan itu dihadapkan kepada saudaranya yang ketiga, dia menjawab, "Aku tidak akan meninggalkan kamu walaupun di dalam kubur. Aku akan bersama-sama kamu ke tempat itu. Ketika amal perbuatanmu dipertimbangkan, aku akan memberatkan perbuatanmu yang baik." Saudara yang terakhir ini ialah kebaktian yang telah diperbuatkan. Sekarang yang mana satu yang menjadi pilihanmu? Jawab para sahabat, "Ya Rasulullah, tidak syak lagi yang saudaranya yang terakhir ialah yang paling berguna untuk dirinya." Semoga kita dapat mengambil hikmah dari kisah di atas. Wallahu alam bisawab. Wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Terima kasih telah menonton channel Pahala Islam. Jangan lupa subscribe, like, dan komen.